Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin atau kaum muslimat yang hadir maupun yang menyaksikan via live streaming, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua. Amin. Baiklah, memulai atau mengawali pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini, insyaallah kita akan sedikit membahas atau membaca kisah bagaimana ada sedikit kisah dari Rasulullah SAW bersama sahabat yang mulia, yaitu muazzinnya Rasulullah SAW. Siapa beliau? Siapa muazzinnya Rasul? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ardah. Beliau dilahirkan di mana, Bu? Di sebuah kampung atau tempat atau daerah, yang jelas bukan di Sibangampe. Ya, yaitu di Ummul Qura. Ibu tahu Ummul Qura? Di mana itu, Bu? Bisa jadi ada pondok Ummul Qura namanya, tapi ini daerah di Makkah. Di mana? Di Makkah. Ya, di Saudi. Di Saudi, di daerah Makkah. Maka ada Universitas Ummul Qura. Biasanya yang city tour ketika di Makkah itu melihat dan menyaksikan langsung kampus Ummul Qura. Walaupun tidak semuanya bisa masuk, tapi minimal melihat, tahu ini kampus atau Universitas Ummul Qura di Makkah. Jadi beliau Bilal, namanya Bilal bin Rabah, ini lahir di sana atau besar di sana, ya. Jadi ibu beliau adalah budak. Ya, ketika bapak beliau meninggal, status kebudakannya itu beralih kepada siapa? Umayyah bin Khalaf. Iya, seorang kafir Quraisy, musyrik, yang pertentangannya terhadap Islam itu sangat kuat. Sangat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Jadi siapa tadi sahabat yang kita bahas? Bilal bin Rabah. Beliau ini sahabat atau salah satu sahabat
yang masuk Islamnya itu di awal. Jadi ada istilah Bu, as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang apa namanya? Pendahulu di dalam keislaman. Salah satunya adalah siapa? Beliau dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah. Biasanya kalau sebutkan siapa yang awal-awal masuk Islam, di antaranya adalah beliau ini. Ulama memecah kalau di antara yang dari kalangan perempuan siapa misalnya? Yang awal masuk Islam. Siapa? Naam. Ya, ibunda kita atau Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin, yaitu istri Rasulullah SAW, Khadijah bin siapa? Khuwailid, sahih. Kemudian dari kalangan laki-laki dewasa siapa yang masuk Islam terdahulu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali atau Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antaranya adalah Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad. Itu di antara orang-orang yang masuk Islamnya di awal-awal. Ya, artinya Bu, dapat hidayahnya itu di awal. Para pendahulu. Nah, bahasa apanya ya? Bahasa apa itu? Senior. Ya. Walaupun tidak ada senior-senioran, tapi ada istilah orang yang as-sabiqun al-awwalun. Iya, kurang lebih seperti itu. Orang yang hijrahnya itu artinya dalam hijrah dalam konteks kenal hidayah Islam, itulah orang-orang yang tadi. Tidak banyak Bu. Artinya benar kata Nabi SAW, badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai secara apa? Gharib, asing, ya tidak? Hanya beberapa orang, hanya segelintir orang di Makkah yang beriman kepada Rasul, yang masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Dan kata Nabi SAW kelak, di akhir zaman, Islam itu juga asing. Dan keasingan itu kita sering ulang-ulang, kita rasakan pada zaman ini. Sehingga tatkala kita hijrah, ya, udah mulai sholat, ya, tepat waktu, udah mulai pengajian, yang laki-laki misalkan sudah mulai, apa Bu kalau laki-laki tandanya? Berjenggot, celana cingkrang, ya. Kemudian kalau perempuan jilbabnya mulai dalam, ya, bahkan ada yang pakai cadar, itu siap-siap apa? Dikucilkanlah, dikasih gelar Wahabi lah, sase lah, apalagi aliran apa? Aliran keras lah yang dijuluki macam-macam. Dan itu didapatkan juga di zaman Nabi SAW. Nabi itu dibilang juga sihir, sahir, majnun, orang yang gila, pemecah belah, macam. Maka kata Nabi SAW, Islam itu datang ketika itu di awal gharib, asing. Dikatakan pemecah belah lah, ya, Nabi ini penyihir lah. Karena kenapa? Ya, karena sekedar membaca Al-Quran, orang mendengarkan Al-Quran masuk Islam.
Bayangkan, Umar yang tadinya bencinya amit-amit sama Nabi SAW masuk Islam. Bahkan di peperangan di awal-awal Uhud atau Badar, itu bapak dan anak itu saling bermusuhan. Paham Ibu? Sehingga Nabi ini dikatakan pemecah belah. Sama seperti sekarang. Tatkala kita mulai udah nggak ikut tradisi-tradisi yang menyimpang, ya, kita tidak ikut acara-acara tertentu, dikatakan apa? Oh, ini intoleran macam. Bahkan ajaran Islam itu sendiri pada hari ini asing. Padahal itu betulan ajaran Islam seperti itu. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang menggenggam, ya, ibaratnya pada hari ini menggenggam atau melaksanakan tuntunan Islam, menjalankan tuntunan Islam itu seperti apa? Al-qabid ala jamrah, menggenggam bara api. Ibu bayangkan bara api. Jangankan menggenggam, kita sentuh aja sudah panas. Bahkan orang menjauh dari bara api. Ya, ibaratnya kata Nabi SAW, orang yang menjalankan agama di akhir zaman itu, ini sebuah permisalan yang luar biasa dari Nabi SAW. Memang berat, Bu, untuk menjalankan agama di hari ini. Tantangannya luar biasa. Ya, bahkan ada yang sampai di sidang di kampungnya, ya, bayangkan dia cuman sholat, mengerjakan perintah agama. Kalau laki-laki di masjid, dia pergi pengajian, mungkin dia tidak mendatangi acara-acara yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada sunnahnya, kemudian dibilang apa? Pemecah belah. Oh, ini bibit-bibit apa? Pemecah belah. Sehingga sampai di sidang lah, macam lah. Sedangkan orang yang nggak sholat, banyak nggak di kampung tersebut? Bu, banyak apa tidak biasanya? Orang di kampung-kampung itu nggak sholat, banyak. Ya, bukan 1, 2, 10 atau 100 orang. Dan itu dianggap biasa. Oh, udah biasa, aman kalau nggak sholat. Tapi orang yang sholat di masjid 5 waktu dicurigai. Wah, ini nih katanya. Seperti itu. Maka kata Nabi SAW, seperti al-qabid ala jamrah, atau kama qala, ya, seperti orang yang menggenggam bara api, panas. Ya, tapi mau tidak mau, ya, bara api itu ya agama Islam yang kafah, yang sempurna. Ajaran Islam. Dan kalau seseorang menjalankannya pada hari ini seperti menggenggam bara api. Kalau dia pegang, dia akan selamat. Walaupun panas, walaupun cobaannya luar biasa berat sekali. Apalagi kaum muslimah yang lain, wanita-wanita mungkin yang lain, ya, sepertinya pakai pakaian yang bebas, terbuka, apa segala macam. Tapi kita yang sudah ngaji, yang kenal agama, misalkan berusaha untuk pakai jilbab, ya, walaupun kadang ya terasa panas, gerah, tapi dia tahan. Berat memang. Belum lagi yang bikin gerah itu kata-kata orang lain itu kan. Ini panas-panas pakai kaos kaki, kayak di musim dingin aja katanya, seperti itu. Padahal dia ingin apa? Menutup aurat. Tapi anggaplah angin lalu, seperti tidak ada yang ngomong. Karena apa? Ya maklum, dia belum tahu. Tapi nggak semua orang bisa sabar seperti ini. Kadang dia terpancing. Nah, ini yang salah. Biarkan saja, kata orang, senyumin aja gitu. Udah. Kita ini kalau debat sama orang bodoh, sama dengan kita bodoh gitu kalau kita layani. Itu mending kita diam, selesai. Enggak semua
Orang yang menjelekkan kita itu kita bantah. Capek kita kalau kita bantahin semua. Mending diamkan saja. Ya, kasih dia gorengan, kasih dia buah. Alhamdulillah dia akan senang. Oh, rupanya baik ya yang jilbab-jilbab dalam ini gitu. Yang pakai pakaian hitam, jilbab hitam ini. Nah, inilah dakwah. Seharusnya kita apa? Setelah ngaji ini benar-benar berubah akhlak kita. Kita menjadi baik, suka memberi dan segala macam. Itu secara tidak langsung kita sedang berdakwah. Kembali kepada siapa tadi, Bilal bin Rabah. Beliau di antara sahabat Nabi SAW yang masuk Islamnya itu di awal-awal. Di awal Nabi diutus, diangkat menjadi Nabi. Dulu masih sedikit orang beriman. Lama-lama banyak. Lama-lama sangat banyak. Dan sampai sekarang di tempat kita ini, Islam. Itu karena perjuangan Nabi dan para sahabat menyebarkan agama Islam. Salah satunya adalah sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Di antara keutamaan yang beliau miliki adalah amalan, maksudnya. Beliau ini amalannya banyak. Dan amalan beliau ini mulia-mulia, sangat tinggi. Derajatnya. Betapa tidak. Apa amalan beliau? Di antaranya adalah beliau masuk Islam di awal-awal. Yang kedua, beliau hijrah. Dari mana hijrah? Dari kota Makkah ke Madinah. Tidak bawa apa-apa, harta benda ditinggalkan di Makkah dan hijrah ke Madinah, bayangkan. Itu amalan yang luar biasa, hijrah. Kemudian berjihad bersama Rasul SAW. Beliau tidak pernah absen, Bu. Berjihad bersama Rasulullah SAW. Setiap Nabi jihad, beliau pergi. Beliau ikut pertempuran melawan musuh Allah bersama Rasul SAW. Kemudian beliau ini muadzin Rasulullah SAW. Bersama Abdullah bin siapa? Muadzin Nabi SAW selain Bilal. Kadang kalau azan subuh, sahabat ini azan pertama, Bilal kedua. Siapa itu? Siapa yang tahu? Di samping Bilal bin Rabah, siapa yang menjadi muadzin Nabi SAW? Ada yang tahu? Ana tunggu sampai ada yang lihat Google. Siapa? Bismillah. Siapa nama muadzin di samping selain dari Bilal bin Rabah? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Taib. Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Bilal ini menjadi muazzinnya Nabi SAW. Sampai-sampai muazzin itu atau Bilal itu diistilahkan sebagai muazzin. Siapa Bilalnya nih katanya? Iya enggak? Padahal Bilal itu nama sahabat yang salah satu tugasnya di zaman Rasul adalah menjadi muazzinnya Nabi SAW. Sehingga Nabi suatu saat berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arih Nabi sholah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ini kan terkesan aneh kalau di zaman sekarang. Kenapa?
Karena bagi kita, bagi anak mungkin ibu-ibu enggak ya. Terkadang kita berat sholat itu, ya tidak? Bahkan tatkala kita sibuk dengan perdagangan, dengan pekerjaan kita di kantor, yang di kantor petani yang di sawah segala macam. Ketika dengar azan, waktu sholat masuk, alah, dah masuk pula waktu sholat katanya. Seolah-olah beban, ya enggak? Seolah-olah beban. Apalagi lagi capek, dia tidur malam itu begadang karena kerjaan yang lembur segala macam, jam 3 baru tidur. Nah, jam 4:30 dia harus bangun, udah azan subuh, ya Allah, gerutu di mulutnya. Sedangkan Nabi SAW, sholat itu bagi beliau adalah penyejuk mata. Seolah-olah sholat itu waktu yang istimewa yang dinanti-nantikan. Rindu dengan sholat. Merasakan rehat ketika sholat. Ada nggak yang hatinya seperti itu? Kalau sholat itu senang dia, alhamdulillah. Sulit bu nyari orang seperti itu. Sehingga apa? Di dalam kegiatan sehari-hari yang tidak ada yang paling dia perhatikan selain sholat. Ada tapi 1001 orang seperti itu. Yang kalau sholat itu Masya Allah. Sebelum azan sudah mandi. Misalkan zuhur. Walaupun dia sibuk. Tapi dia apa? Setengah jam sebelum azan dia pulang. Atau dia istirahat. Semua kesibukan apapun dia tinggalkan. Bahkan ada cerita pengusaha di Arab, Bu. Mungkin pernah diceritakan oleh salah satu ustadz kita, Ustadz Syafiq atau Ustadz Khalid, Anda lupa. Ya, seorang pengusaha miliarder. Kalau kita jauh lah masih, Bu. Kalau dia banyak uang, kalau kita banyak utang, ya. Alhamdulillah, ya. Ala kulli hal, ya. Ini miliarder orang Arab. Pengusaha. Apa, Bu? Pengusaha yang sukses. Ya, suatu saat dia ada klien kerjasama yang bisa dikatakan ini cuan, uang masuk. Ya, uang masuk. Tapi ketika dia lagi lobby-lobby, lagi ya rapat meeting penting lah. Ya. Ternyata waktu sholat mau masuk setengah jam sebelum waktunya. Dia ingat. Langsung dia tinggalkan. Dia katakan apa? Anak punya orang tua yang harus anak antarkan ke masjid. Seketika itu dia tinggalkan. Enggak, belum selesai rapat. Pokoknya terserah mau jadi apa enggak. Urusan dunia ini dia tinggalkan. Subhanallah. Anda enggak orang seperti itu? Kalau kita kan nyari uzur, Bu. Wah, ini jarang-jarang nih uang masuk nih gitu. Ya terlambat sedikit nggak apa-apa lah, sesekali. Kita selalu apa? Mencari uzur. Walaupun kadang rapat nggak jelas juga gitu kan. Tapi bisa kita menunda sholat. Subhanallah. Inilah orang yang seperti ini, yang tadi kisah itu tadi. Allah akan sukseskan hidupnya di dunia ini. Yakinlah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena apa? Dia isti'anah, memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan terbukti Allah mudahkan rezekinya. Orang seperti ini. Paham, Bu ya? Ini menjaga sholat. Dan Nabi SAW itu merasa senang dengan sholat gitu. Merasa hatinya itu rehat karena sholat. Coba, Bu, ya sering kita dengarkan kata-kata. Kalau kamu ingin perbaiki hidupmu, perbaiki sholatmu. Tapi itu kadang ucapan untuk orang lain, seolah-olah untuk kita tidak gitu. Jadi selama ini kita ngaji ini untuk orang lain gitu, bukan untuk kita, bukan untuk kita amalkan, kan itu. Oh, ceramah ustadz
ini langsung dibayangkan untuk si fulan ini. Nah, ilmu itu kita tangkap, kita dulu yang mengamalkan. Untuk kita gitu. Hukum asalnya. Kembali kepada Bilal. Di antara keutamaan beliau adalah apa? Sebagai muadzinnya Rasulullah, manusia termulia. Kemudian di antara keutamaan beliau, walaupun banyak amalan-amalan yang lain, tentang keutamaan amalan beliau adalah beliau pernah menjadi khadim atau berkhidmah. Apa khidmah itu, Bu? Iya, bahasa kita pembantu lah. Tapi kalau pembantu ini kan tanda kutip agak ini ya, agak rendahan. Tapi tunggu dulu, pembantunya siapa? Beliau membantu siapa? Yang di sini beliau bantu adalah atau beliau khadimnya Rasul SAW. Ini mulia. Sebuah status yang luar biasa. Bisa berkhidmat, membantu Nabi SAW selama berapa? 10 tahun. Ini amalan yang luar biasa. Mulai dari apa, Bu? Hijrah. Apalagi? Masuk Islam yang pertama. Apalagi tadi? Ikut peperangan Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Muadzin. Kemudian apa lagi? Khadim. Banyak apa tidak tentang amalan-amalan beliau? Banyak sekali. Tapi dikisahkan suatu hari Nabi itu bermimpi. Apa, Bu? Bermimpi bahwasanya beliau ini masuk surga. Dan di surga, Bu, udah duluan apa? Mendengar suara terompahnya Bilal di surga. Berarti ini apa, Bu? Sama dengan Bilal ini masuk surga. Dijamin masuk surga. Kemudian Nabi paginya beliau tanya kepada siapa? Bilal. Ya Bilal, kata Rasul SAW. Wahai Bilal. Ya. Hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Bilal. Tanda tanya kan Nabi SAW. Coba engkau sebutin. Ya. Amal apa yang paling engkau harapkan di dalam Islam? Apa, Bu? Pertanyaan Nabi tentang amalan yang andalan. Yang menjadi andalan. Apa bahasa Minang, Bu? Amalan yang menjadi andalan. Hah? Amalan yang diharapkan, apa itu? Ada istilahnya mungkin, ya. Amalan yang paling diarok, apa? Kurang lebih seperti itu, Bu, ya. Ini pelajaran penting di sini, Bu. Hendaknya kita punya amalan, ya, walaupun sedikit tapi istiqomah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla atau kama qala sallallahu. Sebaik-baik amal adalah sedikit tapi terus menerus. Ketika Bilal ditanya, wahai Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan dalam Islam? Yang menjadi amalan top yang paling engkau harapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Apakah Bilal menyebut jihad, hijrah? Enggak. Yang beliau sebut apa? Siapa yang tahu? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ibu ini agak semangat nampaknya suaranya ya. Alhamdulillah. Betul. Ya. Dengan ibu siapa? Ummu Satria. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Yang paling beliau andalkan dan beliau jawab. Yang artinya seperti ini. Wahai Rasul, aku kalau berhadas, artinya beliau menjaga wudhu. Kemudian tatkala batal wudhunya, baik kentut, buang air dan seterusnya, beliau apa yang dilakukan? Wudhu.
Bisa nggak kita lakukan seperti ini, Bu? Bisa apa tidak, Bu? Kita bisa insya Allah melakukan kan? Bisa. Kemudian kalau batal beliau wudu. Setelah wudu beliau sholat semampunya. Seberapa yang Allah tetapkan. Minimal 2 rakaat. Pertanyaannya. Ini alhamdulillah insya Allah berwudu semua. Kalau batal bisa nggak kita wudu, Bu? Kan nggak ada yang menghalangi kita wudu tuh. Bisa insya Allah. Kita wudu. Kemudian setelah itu apa? Sholat 2 rakaat. Bisa apa tidak kita lakukan? Nggak harus sekarang, Bu ya. Bisa besok-besok dilakukan. Bisa apa tidak? Bisa. Pertanyaan, kenapa ini yang beliau harapkan? Karena ini menjadi apa? Amalan yang paling beliau harapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti amalan yang lain tidak ikhlas. Sekaligus ini pelajaran bagi kita. Ternyata masuk surga itu sebenarnya mudah gitu. Ya, memiliki sedikit amal tapi terus itu kita lakukan continue. Nah, kalau yang tadi jihad, bisa nggak kita berjihad sekarang, Bu? Amalan Bilal tadi. Apa saja tadi? Saya bisa menyebutkan 5. Yang pertama apa? Urutan dong. Satu-satu. Kalau rame-rame ini bagak semua ini. Coba tunjuk tangan satu. Siapa? Silakan. Ada? Ada yang tunjuk tangan, Bu? Ana ulang ya. Masuk Islam di awal. Kemudian di saat orang mendustakan itu mudah apa sulit? Yang kalau ibu-ibu mungkin di zaman sekarang dapat hidayah, alhamdulillah ya, lebih mudah daripada zaman dahulu. Kenapa? Karena sekarang media banyak ya, orang sebab dapat hidayah itu banyak ya, kajian sudah di mana tempat ada, bahkan di Pasaman Barat pun yang jauh dari kota Padangnya 4 jam itu alhamdulillah ada kajian rutin, alhamdulillah. Kalau dulu orang masuk Islam atau dapat hidayah di zaman dulu itu luar biasa. Itu sebuah keutamaan. Kemudian yang kedua apa? Hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ketiga apa? Berjihad. Keempat apa? Muazin Rasul SAW. Yang kelima? Menjadi khadimnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, yang 5 itu bisa nggak kita lakukan sekarang? Bisa apa tidak, Bu? Tidak. Mustahil. Bagaimana kita akan hijrah? Sekarang 2 kota itu menjadi kota Islam. Kita mau jihad. Mau lawan siapa, Ibu, berjihad? Tetangga yang kafir nggak boleh. Jihadnya Ibu sekarang yang nuntut ilmu. Apa? Menyebarkan Islam dengan lisannya, ada amar ma'rufnya, nahi mungkar. Itu perjuangan kita. Kita mau menjadi muazinnya Nabi pun udah nggak ada, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau menjadi khadimnya, Rasul sudah wafat. Maka yang paling bisa yang kita tiru apa? Ya ini. Wudu kalau batal kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi rahmat, kemudian taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa melaksanakan amalan yang menjadi penyebab Bilal masuk surga. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu hanya mukadimah, Bu. Ya, ana harapkan di sini kita punya yang pertama adalah amalan yang menjadi andalan kita.
Walaupun kecil, walaupun mungkin dianggap sebelah mata. Di dalam hadis Nabi itu pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, selamatkanlah diri kalian walau bisyikit tamrah. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Berapa sih harga kurma, Bu? Gitu ibaratnya. Kita sedekah dengan satu biji kurma itu berapa sebenarnya? Sampai enggak 10.000 satu butir? Enggak sampai. Ajwa pun anak kita enggak sampai satu butir itu 10.000. Kalau sekilo ya 200-an ribu ya kan? Iya apa ya nih? Berapa sekilo ajwa? Bu, yang suka makan kurma ajwa? Nggak tahu sekilonya? Atau yang menjual kurma ajwa? Ada? Berapa sekilo? Ajwa yang super, ya. Kalau di Madinah itu ada ajwa Madinah sama ajwa aliyah. Yang paling bagus apa? Ajwa aliyah. Ya, yang lebih besar dan manisnya pas, nggak terlalu manis sekali gitu. Itu ya kurang lebih ratusan ribu lah gitu. Itu kalau per biji itu nggak sampai 10.000. Artinya mungkin nggak seberapa kita sedekah. Cobalah kita berpikir, ya Allah, mudah-mudahan ini amal sedikit ini, sedekahku yang sedikit ini nggak seberapa 10.000, 5.000, tapi dia continue, dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Karena kita nggak tahu, Bu, amal mana yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Kata Nabi SAW, rubba amalin saghirin yu'azimuhu niyah. Ada amalan yang kecil, Bu. Kecil kata Nabi SAW. Saghir. Mungkin nggak seberapa. Tapi amal yang kecil itu bisa menjadi berkualitas dan menjadi besar pahalanya. Kenapa? Karena niatnya. Maka di sini pelajaran kedua, pentingnya kita apa? Mengikhlaskan niat. Kita nggak lihat amalannya, mungkin sedekahnya sedikit, amalnya nggak seberapa, tapi yang membuat besar apa niat. Sebaliknya, ya rubba amalin kabir kata Nabi SAW. Ada orang beramal besar luar biasa. Dia bangun pondok pesantren, mohon maaf, masjid dia bangun. Tapi apa? Pahalanya kecil. Apa sebab? Niat. Tapi Bu, masalah niat itu amalan apa Ibu? Hati. Kita nggak boleh ada orang bangun masjid kita katakan riya, nggak boleh. Karena urusan niat itu yang tahu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menilai seseorang dari zahir. Tak boleh kita mengatakan orang riya itu saat itu supaya dia dipuji aja itu saat nggak boleh. Nggak boleh kita. Tapi harapannya kita itu ikhlas dalam beribadah semua. Salat kita, puasa kita, sedekah kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi yang menyebabkan kita masuk surga adalah rutinnya kita apa? Misalkan menghadiri majelis ilmu. Misalkan. Atau karena akhlak kita, ya, mengucapkan salam, membantu orang. Kita mungkin nggak bisa sedekah, uang kita nggak ada sama sekali. Bisa kita membantu dengan tenaga kita. Alhamdulillah. Maka kita ingin, dan anak pribadi ketika ada bencana misalkan di Palembayan, mungkin anak nggak punya uang untuk menjadi donatur orang yang menyumbang jutaan rupiah, Masya Allah, memberi sembako belasan juta bahkan puluhan juta untuk dibagikan. Mungkin kita nggak punya uang, tapi kita punya tenaga dan semangat, ya, sehingga orang yang punya uang itu ta'awun, ya, yang punya harta dengan hartanya, yang relawan punya tenaga dan waktu, dia sumbangkan tenaga dan waktunya. Orang media yang punya keahlian media bisa untuk dokumentasi, untuk laporan kepada donatur supaya donatur puas. Jadi kita memberi kepada di bencana itu bukan hanya menyenangkan orang yang diberi, tapi menyenangkan orang yang memberi dengan laporan yang baik. Nah, ini sinkron gitu. Saling melengkapi. Dan inilah ta'awun dalam kebaikan. Seperti itu. Maka
Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan kebaikan walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun hanya dengan tersenyum, Bu. Ibu coba sekarang senyum semuanya. Ya, jangan tersenyum sendiri, Bu. Gila nanti. Enggak. Ini contoh ya. Mudah apa enggak sih senyum itu? Mudah. Kata Nabi SAW, walau hanya senyum dengan saudaramu. Tatkala engkau berjumpa, assalamualaikum, senyum. Jangan cemberut gitu. Ya, subhanallah. Janganlah masalah di rumah itu dibawa keluar rumah gitu. Kalau di pengajian udahlah, lupakanlah pekerjaan rumah. Misalkan ibu-ibu yang banyak cucian, apalagi yang lebih berat lagi itu banyak utang, itu biasanya kepikiran sampai kemana-mana gitu kan. Lupakan dulu ya pekerjaan-pekerjaan itu. Udah kita senyum. Karena apa? Senyum ini ibadah kalau ikhlas. Bayangkan. Jadi nggak ada lagi, Bu. Kita ini istilahnya ya tergantung kita lagi mau apa enggak. Terkadang kita ini karena malas saja ibadah ini gitu. Sebenarnya ibadah-ibadah itu banyak yang tanpa modal gitu. Ya kayak tadi, ketika batal wudhu, setelah wudhu sholat, itu kan nggak ada keluar duit kita. Tapi bisa menyebabkan Bilal masuk surga gitu. Dijamin masuk surga dengan amalan tersebut gitu. Nah pertanyaan tadi, bisa nggak kita lakukan yang Bilal lakukan yang terakhir itu gitu. Kalau yang 5 di awal tadi mungkin kita nggak bisa gitu. Tapi ada solusi untuk tetap masuk surga, yaitu dengan amalannya Bilal tadi gitu. Nah tergantung kita mau apa tidak. Nah ini kadang kita malas, sok sibuk lah, macam lah. Sedangkan yang kita harapkan adalah masuk surga. Masuk surga itu harus beramal, Bu. Nikmat surga ini besar, Bu. Kenikmatan surga itu. Luar biasa kenikmatan surga itu. Semua ada di surga. Kalau ibu sekarang nggak punya kendaraan, insya Allah di surga ada kendaraan. Ibu mau kemana aja mudah. Ya enggak? Kalau ibu misalkan nggak punya parfum untuk wangi-wangian supaya suaminya senang, nanti ibu nggak perlu parfum, badan ibu keluar keringat, Bu, keringatnya wangi, Bu, seperti kasturi, Bu, di surga itu. Ibu misalkan, apalagi ibu-ibu yang diet, nggak bisa makan sepuasnya, Bu, makan dikit langsung nambah 3 kilo, ya kan, makannya milih-milih. Saking seleksinya gitu kan. Nanti Bu, walaupun ibu yang kurus, makan paling talok berapa kilo sih sekali makan, Bu? Kan terbatas ya enggak? Itu pun kalau udah kenyang, mau dikasih makanan terfavorit. Apa makanan favorit? Es krim durian, apa? Itu nggak masuk lagi, Bu. Karena perut kita ini kan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas itu. Kalau diisi makanan semua muntah, Bu, nggak bisa nafas. Itu kalau di dunia. Ibu sebut makanan apa yang paling ibu sukai. Ada batasannya. Ibu bisa makan makanan tersebut. Ya enggak? Tapi kalau di surga, Bu, nggak ada batasan, Bu. Jadi kita makan apa aja nggak kenyang, Bu. Artinya apa? Bisa menikmati makanan itu sebenar-benar nikmat gitu loh. Kalau kita nih bukan makan yang manis-manis, palingan efek sampingnya beser, ya enggak? Cobalah kalau nggak percaya, minum teh es banyak-banyak yang manis tuh. Dan saya tidak sarankan ya. Ya. Gula itu. Kalau kita nih kadang malu sama orang Jepang, Bu. Ya, orang itu minum teh itu benar-benar teh yang fresh, nggak pakai gula, sehingga itu benar minum teh. Kalau kita kan nggak, tehnya teh celup satu, ya rasanya rasa gula gitu. Jadi itu minum gula bukan minum teh. Nah, cobalah ibu minum teh kalau nggak yang dingin kemudian manis gitu kan, paling beser, ya. Pipis terus. Kalau di surga nggak ada, Bu. Nggak ada pipis, nggak ada BAB, mohon maaf. Nikmat apa nggak tuh? Nikmat. Kita kan sibuk. Makan dikit beser, ya kan? Ini kan menghalangi kenikmatan gitu loh.
Paham Ibu maksud saya ya? Jadi di surga itu saking nikmatnya itu gambarnya seperti itu, Bu. Jadi kan kita ingin masuk surga nih, singkat cerita. Nah, kita harus beramal, Bu. Harus beramal. Ya, jangan tunda amal. Jangan malas beramal. Ya, semua kita sebagai apapun profesi kita, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, bisa beramal, Bu, seperti Bilal lakukan tadi. Ya, tidak harus di tempat kerja. Yang ngantor bagaimana, Ustaz? Bisa kan di rumah, malam siang pun bisa itu dia lakukan. Ya. Taib. Dan lebih penting lagi ikhlas dalam beramal. Kata Nabi SAW, Innallaha ahabbal abda, Allah itu suka cinta sama hambanya yang at-taqiyya, yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang bertakwa, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, al-ghani. Kemudian Allah cintai orang yang al-ghani. Apa makna ghani, Bu? Ghani bukan sama dengan karung ya. Al-ghani di sini maksudnya apa? Kaya. Kaya apa, Ibu? Kaya hutang? Kaya apa? Kaya hati, Bu, maksudnya. Iya, bukan kaya Allah cinta sama orang kaya yang banyak hartanya, tidak. Tapi hatinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Allah kasih hari ini makan pakai lauk ini, dia ridho. Alhamdulillah. Ini yang Allah takdirkan. Berarti ini yang terbaik. Misalkan Allah takdirkan kita ini nggak kaya, nggak miskin, sekarang cukup, alhamdulillah. Allah takdirkan kita seperti inilah keadaannya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, dia merasa cukup gitu, nggak butuh dengan orang lain. Dia hanya merasa cukup dan puas atas takdir Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala selama ini gitu. Dia terus bersyukur. Ya, walaupun anak kadang lauknya tempe, hanya tempe gitu kan, tapi Allah kasih anak sehat dan masih alhamdulillah ada tempe, Ustaz. Ada orang saudara kita di sana kadang makan kadang enggak. Sehari kadang makan, sehari kadang enggak. Nah, itu kayak hati itu orang seperti itu, Bu. Jadi dia nerima apa yang diberi Allah, dia terima. Inilah Allah cinta sama orang ini. Kemudian al-khafi, yaitu orang yang apa? Yang khafi, yang ikhlas tatkala beramal, Bu. Orang yang ikhlas itu Allah cinta sama orang yang kalau beramal itu, yang Nabi gambarkan di sebuah hadis yang sahih. Dia berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ini gambarannya. Dan orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, mendapat naungan kelak di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang rajulun, ya, tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, yaitu seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dia infakkan dengan tangan kanannya gitu. Ini sebuah perumpamaan gambaran bagaimana seorang ikhlas dalam bersedekah. Sehingga jangankan orang, Bu, orang lain, Bu, tangan sendiri nggak tahu gitu loh, Bu. Padahal kanan kirinya itu dalam satu tubuh gitu. Dan ini bisa, Bu, dilakukan, Bu. Kalau kita ingin benar-benar amalan kita ini ikhlaskan Allah. Dia taruh makanan, dia gantungkan di rumah orang misalkan. Dia tulis, ini makanan untuk antum, mohon diterima dan dinikmati dari hamba Allah. Ya, dari hamba Allah. Kemudian tulis nomornya, Anda. Ya. Ya, taruh di rumahnya. Ini kan orang nggak ada yang tahu gitu. Bahkan ada seorang tabi'in kalau tidak salah. Dia dikisahkan seperti itu. Ketika sudah wafat baru orang tahu kalau yang selama ini apa?
yang mengirim gandum di rumah mereka, yang membantu mereka adalah orang tersebut. Seperti itu. Nah, ini orang-orang yang benar-benar apa? Merealisasikan keutamaan al-khafi ini. Itu orang yang sedekah itu tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya gitu. Ini menunjukkan keikhlasan yang tinggi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita masuk kepada inti pembahasan kitab kita, yaitu kitab Al-Kabair. Kita cepat saja, yaitu tentang dosa besar yang ke-24, yaitu diberi judul dalam kitabnya selalu berdusta di setiap ucapannya. Jadi Bu, kenapa berdusta itu dilarang? Ya karena Allah yang melarang, makanya kita dilarang. Tidak boleh berdusta itu. Hanya beberapa hal ya yang dibolehkan berdusta. Ya. Adapun apa? Kapan kita boleh berdusta, Bu? Ya. Oh, jangan-jangan ibu gitu kan? Oh, Umi cantik deh gitu kan katanya kan. Ala gombal itu kan. Bet Masya Allah, sahih. Ya. Yang pertama perang. Karena kata Nabi SAW, al-harbu khida. Perang itu tipu-tipu. Artinya boleh. Ya. Dalam rangka menyusun strategi. Kalau tahu orang musuh kita menyusun strategi, ya sama aja kita bunuh diri kan itu. Nah, seperti itu. Kemudian mendamaikan dua orang yang berselisih. Boleh kita bohong. Demi apa? Demi orang ini apa? Akur kembali gitu loh. Misalkan kita orang ketiga, si A, si B ini apa? Bermusuhan. Kita datang ke si A. Si B titip salam sama kamu gitu kan. Padahal enggak ada gitu kan. Kita bilang ke si B, si A, si B, si A itu kirim salam kepadamu gitu kan. Oh iya katanya. Oh iya. Itu kurang lebih seperti itu. Ya. Karena permusuhan dalam Islam ini tidak boleh. Apalagi sama muslim. Sesama teman duduk di majelis ilmu. Itu pun masih ada juga yang kayak gitu. Nah itu. Itulah upaya setan ini. Memecah belah. Umat Islam ini kalau kompak semua kuat. Tapi setan tahu bagaimana caranya. Ya udah dipecah belah gitu. Ada geng si A, ada geng ini, ada geng fulan segala macam. Coba kalau kompak. Ya. Oh, luar biasa manfaatnya untuk kaum muslimin yang lain gitu. Seperti itu. Kemudian itu tadi. Serta suami istri ya untuk menyenangkan pasangan. Contohnya tadi jelas ya sama ibu itu ya. Masak misalkan padahal asin. Oh, enak gitu kan. Ditambah lagi kita nggak boleh mencela masakan. Tapi ada kok ya. Kalau demi untuk nanti dibilang enak kok kayak gini terus kasinan gitu kan, bisa gagal ginjal gitu. Ginjal kita yang kena gitu kan, makan asin-asin itu kan nggak boleh. Ya, hati-hati ya. Tapi kita sampaikan dengan baik gitu kan. Itu beda konteks ya. Beda konteks. Adapun selebihnya Nabi SAW melarang. Dalam satu hadis innal kadhiba, sesungguhnya al-kadhib, apa itu kadhib? Kadzab dari kata kadhib. Al-kadhib itu dusta. Yahdi ilal fujur, dia akan membawa kepada apa? Al-fujur. Ya dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar.
Dan perbuatan dosa itu akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Bayangkan, Bu. Wala yazalur rajulu yakdzib, dan senantiasa seorang itu berdusta hatta yuktaba indallahi kadzdzab, sampai dijuluki sebagai apa? Pendusta. Orang, Bu, kalau sekali berdusta, dia akan berdusta terus tuh. Jadi itulah maksiat. Maksiat itu akan membawa kepada maksiat seterusnya. Ini bahaya maksiat. Begitu juga bohong. Jadi kalau sudah sekali bohong, dia padahal ini HP mencuri, ditanya kawannya, itu HP siapa? Alhamdulillah tadi beli dapat rezeki. Udah bohong sekali. Beli di mana? Oh itu tadi di depan. Itu udah 2 kali bohong. Lihat. Akan terus bohong. Sehingga apa? Na'udzubillah dijuluki sebagai kadzdzab. Pendusta. Digelari, dicap, distempel di sisi Allah ini pendusta. Dan ada orang seperti itu, Bu. Seperti itu loh. Kemudian kata Nabi SAW, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada 3, kata Nabi. Hati-hati, Bu. Idza hadatsa kadzab. Apabila berucap, berbicara, dia berdusta. Apabila berbicara, berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji, selalu ingkar. Oh insya Allah. Insya Allah apa? Seperti itu ya. Dia berdusta. Wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Diberi amanah jabatan, dia tidak menjalankannya. Berkhianat. Diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dididik. Ini diantara bentuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dititipi barang, dia berkhianat. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang ada 4 sifat yang apabila dimiliki seseorang, maka ia ada seorang munafik yang tulen. Apa itu? Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau ada salah satu di antara sifat ini yang dimiliki, maka barang siapa yang hanya memiliki satu sifat, artinya ia telah tertulari sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Idza tumina khan, apabila diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab, wa apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza ahada ghadara. Perhatikan ya, jika dia berjanji dia ingkar. Wa idza khasama fajara, apabila berselisih, apa yang terjadi? Dia apabila berselisih atau sengketa dengan orang lain tuh dia berbuat curang. Sebenarnya bukan apa ya, semacam berlebihan gitu permusuhannya, Bu. Udah kita saling memaafkan sajalah gitu. Nah itu. Wa man tahallama bihulmin lam yarahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengaku telah mimpi, dia ngaku mimpi, padahal tidak pernah mimpi sesuatu apapun. Kullifa an ya'qida baina sya'iratain. Allah akan suruh untuk menggabungkan sya'iratain, 2 biji gandum pada hari kiamat. Walan yaf'al, dan dia tidak akan mampu. Ini, anak bacakan saya terjemahannya hadis yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Ya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang panjang dari Samurah bin Jundub tentang mimpi Nabi SAW. Dan pada mimpi tersebut di antaranya disebutkan seseorang yang aku lihat, kata Nabi SAW, sedang merobek-robek rahang bawahnya sampai tengkuknya. Dan dari hidungnya sampai tengkuknya, dan dari matanya sampai tengkuknya.
maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang berangkat pagi-pagi dari rumahnya, yagdu min baitihi fayakdzibul kadzbah tablughul afaq. Dia pergi dari rumahnya pagi-pagi ke sana kemari untuk berdusta dan berbohong. Apa azab orang ini ketika di akhirat? Menyobek mulut, menyobek mata, ya, menyobek apa lagi? Rahang, hidung sampai tengkuknya, dan mata sampai tengkuknya. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Nabi SAW bersabda, yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyanata wal kadhib. Seorang mukmin diciptakan wataknya di atas segala sesuatu kecuali untuk sifat khianat dan sifat dusta. Nabi SAW bersabda, inna fil ma'arid lamanduha anil kadhib. Sesungguhnya di dalam kata-kata untuk berkilah memiliki celah untuk berdusta. Maka hati-hati tatkala berucap. Iya bilang iya, tidak bilang tidak. Jujur kita dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa hanya dengan menceritakan setiap ucapan yang dia dengar. Ada nggak orang seperti ini, Bu? Nakol, artinya apa ya? Dia ini pandai kali, di mana-mana ngomong saja, gosip saja. Setiap apa yang dia dengar dia ceritakan. Belum tentu yang dia dengar itu sahih gitu loh. Maka di cross check. Ini kadang kita kan gitu, Bu. Latah jadi orang. Apa berita yang terjadi, Ustadz Fulan ini sama, laki perempuan sama, harus menjaga lisan. Ya. Apalagi di zaman ini. Maka sibukkan lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau berbicara jujur, ya, jangan berdusta atau menggibah saudara kita. Mending kita gibahin diri kita. Artinya apa? Muhasabah. Banyak seperti kita katakan tadi. Banyak hal yang belum kita lakukan berupa kebaikan-kebaikan. Kadang kita luput, kebaikan kecil pun kita tidak mampu dan bahkan mungkin tidak mau gitu. Ya, kasihanilah diri kita gitu. Pikirkan diri kita, enggak usah kita jauh-jauh memikirkan orang. Sedangkan kita miskin, bukan miskin tidak punya uang, tapi kasihan kita gitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ibu-ibu, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari diri ana pribadi dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.